Itu sebenarnya ini tidak banyak berbeda, tetapi bisa merefresh Bapak Ibu untuk menggunakan laman tersebut. Silakan Mas Ocim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon paparnya ditampilkan. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya ingin sedikit memaparkan. Jadi mungkin halaman AHD ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah beberapa tahun kita berjalan dan memang kebetulan dari awal tahun pertama berjalan itu saya yang supporting. Cuman kebetulan semenjak kembali ke Kemdikbud ini sebenarnya saya sudah tidak mengurusi lagi masalah sistem ya, tetapi lebih ke data. Kalau tadinya data pendidikan tinggi, sekarang data pendidikan dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Tahun depan ditambahin lagi data kebudayaan. Jadi semua data Kemdikbud lengkap deh nanti dapat semua. Jadi Bapak Ibu di laman AHD ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, mungkin hanya perubahan tampilan saja, tetapi proses itu tidak banyak. Jadi karena memang laman ini dikhususkan untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan pengiriman produk lomba gitu ya. Dan juga ada mekanisme penilaian untuk juri, tetapi di Bapak Ibu hanya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mengirimkan produk lomba yang dilombakan. Jadi hanya 3 poin yang saya bahas, jadi pendaftaran akun, set password, dan bagaimana mendaftar lomba itu sendiri. Nah untuk mengaksesnya, jadi yang mungkin belum tahu, jadi itu bisa diakses di https ya, ahd.kemdikbud.go.id ya. Jadi ini ahd.kemdikbud.go.id, jangan Kemendikbud tapi kemdikbud.go.id. Itu silakan nanti diakses, sekarang pun sudah di open. Nah kemudian untuk pendaftaran akun, jadi memang sebelumnya sudah banyak yang sudah punya akun, tetapi kayaknya sebaiknya nanti di reset lagi passwordnya, karena memang kalau saya lihat beberapa akun yang sebelumnya itu bahkan ada DSSN juga masuk. DSSN daftar AHD itu ngapain itu? Tapi ada beberapa email yang sepertinya memang dimaksudkan untuk coba-coba gitu ya. Jadi untuk pendaftaran akun sendiri pada dasarnya hanya butuh email yang valid gitu aja. Kalau sebelumnya hanya email tapi tidak bisa dipastikan emailnya valid. Tapi kalau sekarang harus email yang valid. Terserah mau menggunakan email pribadi ya atau email institusi, nggak masalah. Jadi di sini kita tinggal klik login ya di kanan atas. Nah kemudian ada tombol daftar ya di bawah. Jadi kalau misalkan belum punya akun, itu bisa melakukan pendaftaran akunnya, masuk ke form login, kemudian di bawah ada tombol daftar. Nah kemudian tinggal mengisikan form registrasi. Ya, jadi mungkin kalau admin laporan kerjasama ya mungkin sama ya. Cuman bedanya di sini tidak ada dokumen. Ya, tidak ada dokumen surat tugas yang harus diupload, tapi cukup mengisi sanitation-nya, kemudian nama, nah email aktif ya, email yang aktif dan valid, kemudian nomor handphone, kemudian memilih institusinya, jadi di searching aja ya, di searching aja nama perguruan tingginya. Jadi data ini dari PD Dikti, jadi kalau misalkan tidak ditemukan datanya, mungkin nanti konfirmasi di PD Diktinya. Nah kemudian masukkan password paling minimal 8 karakter ya. Jadi 8 karakter bisa kombinasi angka, huruf, dan karakter. Kemudian tinggal submit aja. Nah setelah disubmit, nanti akan ada semacam email ya. Jadi untuk memastikan bahwa email yang dimasukkan itu memang
betul-betul email Bapak Ibu sekalian dan aktif, nanti akan ada notifikasi ke email yang bahwa Anda melakukan registrasi. Nah, nanti tinggal diklik aja, ya, klik link yang ada di email. Nah, kemudian otomatis nanti akunnya sudah bisa digunakan. Jadi seperti itu, jadi tidak perlu ada upload dokumen lagi. Nah, kemudian karena yang sebelumnya itu saya rasa sebaiknya di reset semua. Jadi saya reset semua password yang sebelumnya pernah terdaftar di AHD ya, demi keamanan. Jadi silakan nanti melakukan reset password. Ya, di tombol login ya. Kemudian ada lupa sandi ya. Lupa sandi, lupa password. Diklik saja. Nah, kemudian masukkan email yang dipakai untuk daftar. Jadi di sini nanti ketika memasukkan email, ya, kemudian ternyata tidak ada, atau mungkin lupa mungkin ya, ternyata emailnya sudah tidak ada di sini, berarti memang email itu belum dipakai. Tapi kalau misalkan muncul, masukkan emailnya saja, nanti otomatis akan ada notifikasi ya. Ya, kita masukkan email di sini yang pernah digunakan untuk mendaftar. Nah, kemudian ada setelah dimasukkan ada notifikasi seperti ini ya. Jadi nanti ada pemberitahuan yang akan dikirimkan ke email. Jadi mungkin nanti dicek ya di inbox-nya. Kalau misalkan tidak ada, biasanya masuk ke spam folder mungkin ya. Spam folder, atau mungkin tunggu beberapa saat karena tidak begitu diklik langsung muncul, tapi mungkin ada beberapa jeda beberapa saat. Nah, pastikan muncul ya ketika tadi dimasukkan emailnya, akan muncul di atas itu, kemudian selesai. Jadi notifnya akan segera dikirim dan kita akan dapat notis di email seperti ini. Ya, jadi begitu ada ini bukan berarti passwordnya sudah terset, tidak, tetapi ini hanya pemberitahuan aja bahwa ada yang sedang melakukan permintaan reset password. Nah, ini jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak merasa meminta reset password, ya dibiarkan saja. Tapi kalau misalkan iya, tinggal nanti diklik di link reset password saja. Nah, kemudian masukkan password barunya. Ya, sama mungkin tadi minimal 8 karakter. Kemudian klik reset password. Nah, selesai. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk masalah akun ya. Jadi harapannya nanti kalau yang sudah pernah ya di reset aja. Kalau yang belum punya tinggal bikin. Dan ini kita tidak membatasi misalkan dalam satu perguruan tinggi yang terdaftar 1 atau 2 orang nggak masalah. Tetapi yang ikut lomba tetap terhitung 1 ya. Jadi tetap 1 perguruan tinggi yang diikutkan lomba. Nah, untuk mendaftar lomba pastikan kita sudah login ya. Kemudian setelah login itu akan ada menu tambahan di atas formulir. Ya, tinggal dimasukkan di situ. Nah, diklik aja, nanti kita tinggal memilih kategori lomba yang disediakan. Jadi ini ada beberapa kategori. Nah, tapi kalau untuk yang lapor itu tidak bisa dipilih di sini karena lapor itu udah otomatis Bapak Ibu jadi peserta. Ya. Jadi tidak perlu lagi mengirim atau meregister ke form ini. Jadi tinggal pilih ULT, majalah instansi, siaran pers, video profil, insan master populer, media sosial, atau yang lama. Nah, kemudian tinggal klik salah satu atau beberapa yang mungkin diikuti. Nah, kemudian mengisikan, jadi isiannya berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu beberapa kategori itu ada surveinya, di mana kita ada beberapa mungkin 1-5 pertanyaan ya, yang multiple choice atau mungkin multiple answer. Nah, di sini hanya tergantung kategorinya apa. Jadi paling enggak minimal itu ada laporan ya, ada file yang diupload. Jadi nanti silakan baca di dokumen
panduan AHD-nya yang bisa di-download di website juga. Jadi per kategori itu ada beberapa dokumen yang harus di-upload dan ketentuannya mungkin beda-beda. Jadi mungkin ada yang cuma 1 laporan, mungkin ada yang seperti majalah itu 2 file ya, 2 file atau 2 majalah terbitan terakhir itu di-upload. Kalau ini case-nya Insan Humas itu ada surat dukungan yang di-upload dan laporan, kemudian ada tautan, ya, tautan link Instagram yang diikutkan atau akan dinilai. Nah ini nanti silakan mengikuti panduan yang sudah ada. Nah kemudian terakhir ini yang penting 5 dan 6. Jadi ada tombol simpan draft dan kirim. Jadi mungkin nanti hati-hati. Jadi kalau simpan draft itu hanya menyimpan data. Jadi kita masih bisa melakukan update ya sepanjang batas penerimaan produknya itu belum ditutup. Tetapi kalau klik kirim ya itu tidak bisa, sudah tidak bisa lagi diupdate, otomatis sudah dikirim ke juri untuk dinilai, kita udah tidak bisa ngapain. Jadi mohon berhati-hati sekali di sininya. Kalau memang belum yakin atau menunggu update yang lain-lainnya, mungkin lebih amannya simpan draft dulu aja. Nanti kalau sudah mulai mendekati masa penutupan baru di submit. Karena di beberapa sebelumnya itu seringkali diminta ada permintaan itu keklik kirim itu minta dikembalikan. Nah ini biasanya yang kayak gini saya kembalikan ke panitia lagi apakah memperbolehkan karena mungkin bisa jadi karena ketidaksengajaan gitu ya sehingga ini mungkin seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya kemudian proses untuk tahapan berikutnya setelah pengiriman produk itu dilakukan oleh panitia mungkin nanti informasi dan lain-lainnya melalui panitia. Terima kasih Mbak Dina, kami kembalikan. Terima kasih Mas Ochim. Mungkin nanti Bapak Ibu baik yang sudah punya akun ataupun tidak dicek kembali, coba akses, sudah bisa diakses ya Mas Ochim, masukkan email yang pernah terdaftar, intinya kalau belum daftar silahkan daftar dan itu sudah langsung otomatis bisa langsung diakses. Kemudian jika sudah punya akun lupa passwordnya bisa langsung otomatis juga mereset password sendiri begitu ya. Jadi intinya tadi diingatkan Kang Yayat literasi dibaca dulu, jangan belum dicoba tapi udah nanya ke kita. Kira-kira seperti itu. Nah, izin juga tadi mengingatkan nanti ada link presensi, evaluasi, dan form e-sertifikat yang akan disampaikan baik di chat Zoom maupun di luring. Tetapi kami tidak akan men-share mungkin di grup begitu ya, arahan dari Kang Yayat. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa yang japri ke saya atau Kang Yayat, sepertinya tidak diberikan begitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu di luar itu bukan tanggung jawab kita, kira-kira seperti itu arahan Kang Yayat. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin yang belum bertanya dan atau lebih diutamakan yang belum pernah ikut di AHD, masih bingung. Boleh Bapak satu dari mana? Silahkan mungkin singkat karena waktunya sudah juga mau sholat Jumat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi dari UNES. Mohon izin untuk bertanya, kaitan dengan kategori baru yang berupa video, itu untuk penilaiannya seperti apa? Apakah hanya untuk kualitas isi yang sesuai dengan tema, atau like, komen, dan lain-lain juga menjadi indikator penilaian? Kemudian yang kedua, mohon izin tadi saya sudah mencoba untuk login, reset password dengan yang sebelumnya, namun tetap tidak bisa. Apakah perlu approval dari panitia atau seperti apa? Terima kasih. Oke, boleh satu-satu aja ya. Tadi live comment dan yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, reset password tapi sudah saya isi password yang baru, saya reset, tapi masih ada tulisan untuk Anda belum memiliki akses. Apakah perlu approval dari panitia atau seperti apa begitu? Terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Mas Ochim. Saya persilakan Kang Yayat untuk menjawab. Iya, terima kasih.
Jadi kalau untuk video profile ya, profile video ini berbeda dengan insan humas terpopuler ya. Kalau dulu kan insan humas terpopuler sebagai penilaiannya adalah berapa banyak likes gitu ya, terus kemudian comments-nya apakah ada engagement, comments dibalas seperti itu. Tapi kalau video profile penilaiannya berdasarkan pada dua hal, yaitu kualitas dan tema. Ya, jadi temanya silakan mau MBKM, kan MBKM saya sih mungkin bisa kasih saran ya di sini. Kalau video profile itu kan pasti untuk perguruan tinggi kan punya program-program unggulan. Jadi itu mungkin yang bisa ditonjolkan seperti itu. Dan bisa di-inline-kan dengan program kementerian. Ya, jadi kira-kira program flagship apa di kementerian yang memang sedang kita lakukan. Demikian. Oke, Mas Ocim bisa jawab untuk mungkin masih ada error atau yang lainnya, saya silakan. Ya, jadi kalau akun nanti kan ketika pendaftaran itu kan yang penting emailnya belum pernah dipakai ya. Jadi kalau misalkan kita mendaftar dengan email yang sudah pernah digunakan, itu nanti akan ada notifikasinya, oh bahwa email ini sudah pernah digunakan, sehingga tidak perlu lagi bikin baru gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan nggak bisa ini lupa password. Nah, kemudian sebenarnya di akun ini kita tidak strict ya. Artinya kalau misalkan akun itu sudah nggak bisa dipakai, ya udah pakai email lain lagi juga nggak masalah. Yang penting bahwa nanti laporannya ini untuk perguruan tinggi yang Bapak Ibu sempat sekarang ini gitu ya. Jadi silakan bikin akun lagi juga nggak masalah. Dan itu tidak ada apa, yang penting emailnya valid, tidak ada proses verifikasi lagi. Terima kasih. Oke, Kang Yayat, ada yang ingin ditambahkan? Iya, lupa tadi tentang kualitas video. Jadi kalau kita lihat kan video itu kan bisa kita anggap memiliki kualitas yang bagus karena beberapa hal ya. Jadi sama dengan video, misalnya foto kita pasti standar tahu lah. Misalnya angle pengambilan gambar seperti apa gitu ya. Terus misalnya koherensi runtutan kalau memang video itu bercerita jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sinetron kan kadang dimulainya suka dari atas ke bawah. Misalnya ini silakanlah yang jelas video yang dianggap kualitas bagus, yang ada ceritanya kalau menurut saya dan runut jelas gitu ya. Jadi tidak potongan-potongan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, kecuali mungkin kalau ada beberapa program MBKM yang mau digabungkan juga mungkin kan akan ada benang merahnya seperti itu ya. Jadi selain mungkin hal-hal teknis gitu ya, misalnya pencahayaan, kalau misalnya ada dialog, kalau misalnya ada pemeran, kan jelas dong pemerannya ngomongnya nggak kayak robot gitu kan. Jelas lah seperti gunakan misalnya kayak seperti profesional tapi nggak harus profesional. Carilah mungkin mahasiswa atau tendik atau misalnya dosen yang memang memiliki bakat atau talent di bidang peran seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin izin menambahkan video untuk detail apa yang menjadi kriteria penilaian sebenarnya semua ada di panduan. Ada di link materi nanti dan ada buku yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi kayak video misalnya 2 menit tema, tetapi memang untuk setiap kategori kita tidak memberikan template gitu. Misalnya urutannya harus apa dulu gitu ya, pengelolaan dari siaran pers, medsos, laman harus ABC gitu. Karena kita juga ingin melihat kreativitas dan kompetensi Bapak Ibu semua begitu. Walaupun kemarin memang sudah diberikan pengayaan begitu ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu semua explore dari beberapa pengayaan yang sudah kita berikan begitu. Nah, untuk akun juga kita sengaja loss ini ya untuk pendaftaran, riset dan sebagainya. Jadi kalau emailnya tadi nggak bisa menggunakan email mau instansi maupun email dari pribadi begitu. Kalau terpaksa harus pribadi begitu ya. Karena jangan sampai nanya misalnya ke kita, kalau nggak bisa ya silakan buat lagi begitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu sebenarnya sudah bisa diatasi oleh sendiri begitu ya. Karena Mas Ocim ini sibuk, jadi mungkin nanti kalau misalnya konfirmasi ke Mas Ocim takutnya malah lama begitu. Jadi kita sengaja loss biar teman-teman bisa langsung mandiri mengisi. Kira-kira seperti itu. Next, pertanyaan kedua, saya persilakan. Ya, silakan yang tengah, Bapak.
Terima kasih, saya mungkin tidak ingin bertanya lebih detail, cuman usul agar bisa bersinergi, ada baiknya agar semua pimpinan perguruan tinggi itu melek humas. Dalam artian pertama, ini salah satu indikator belum melek humas, tidak semua perguruan tinggi itu dana humasnya seperti seperti BLU atau PTNBH. Kenapa demikian? Bagaimana kalau misalkan pimpinan PT itu melek humas, itu supaya mendorong atau sebenarnya kan anugerah humas itu untuk menstimulasi bagaimana meningkatkan pamornya perguruan tinggi. Itu digugah bagaimana humas ini punya peran penting, sebagaimana yang Bapak paparkan tadi beberapa skema itu atau kategori yang untuk penilaian kehumasan. Kenapa demikian? Kalau misalkan yang seperti Satker, SDM-nya sedikit, perlu asupan energi. Apalagi energinya itu kerja dulu baru cair. Itu yang repotkan. Tenaganya cuma 2. Bagaimana menggerakkan sumber daya hanya 2 orang, sehingga perlu menggerakkan orang lain dan berbiaya. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian yang kedua, instrumen ataupun juga penilaian dari kategori itu lebih detail, sehingga konten yang memang ditampilkan lebih berisi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh Kang Yayat menjawab, mungkin menanggapi tadi masukan. Ya, terima kasih. Ya, jadi nanti untuk saya paham ya. Jadi sebetulnya kan kalau membuat pimpinan PT harus melek itu, ya kadang kan kita kan sebetulnya ada yang disebut dengan melakukan cara tidak hanya mengundang ya, tapi nanti mungkin kita akan sampaikan juga ketika surat undangan untuk acara ini disampaikan, kemudian ada pemenang, itu nanti akan ada surat dari pimpinan kami. Misalnya nanti akan ada rekap pemenang dari mana saja, perguruan tinggi negerinya akan tertampil, kemudian nanti di dalam latar belakang di depannya akan kami tampilkan juga beberapa masukan dari Bapak tadi. Jadi misalnya dalam penguatan kehumasan, misalnya dimohon komitmen pimpinan untuk bisa seperti memfasilitasi, nanti kami akan buatkan seperti itu. Nah, kalau tahun kemarin kan memang kami tidak buatkan surat ketika hasil sudah ada. Jadi nanti kita akan sampaikan seperti itu dan nanti akan dicari satu momen, mudah-mudahan juga pimpinan setuju ya. Jadi nanti anugerah ini juga nanti akan bisa disampaikan di dalam acara ketika para rektor tampil. Saya percaya ini Prof. Nizam dengan Prof. Cici termasuk pimpinan yang aware dan concern tentang kehumasan. Dan kemarin pun ketika Prof. Nizam tidak hadir juga bukan berarti beliau concern. Jadi kemarin itu beliau itu kecapean, jadi beliau masuk rumah sakit kemarin pukul 6 pagi. Jadi makanya beliau tidak hadir. Demikian, itu aja ya. Mas Ocip, ada? Oke, mungkin salah satunya selain kita berharap ada komitmen pimpinan begitu ya, kalau kita berkaca sharing atau apa yang kami lakukan di Dikti, salah satunya kita buktikan dulu begitu. Dulu mungkin zaman Dikti yang bertahun-tahun lalu, Bapak Ibu mungkin boleh percaya untuk di level teknis, humas itu cuma saya sama Mas Firman gitu. Jadi kita dari liputan, foto, sampai ngurusin anggaran, sampai iklan, itu kita-kita doang gitu. Makanya kalau sekarang ini udah mewah banget. Udah ada Kang Yayat, Teneni, Mas Dodi, Mas Suryo gitu ya. Ini udah mewah banget gitu. Jadi tidak melulu anggaran yang minim atau SDM yang tidak maksimal begitu ya, itu jadi kendala buat kita berprestasi. Apalagi kalau kita di kalangan kita internal tuh ada istilah award atau glory hunter begitu ya. Itu juga buat memicu kita sendiri begitu, men-challenge diri kita yang masih mungkin agak-agak milenial begitu ya.
bahwa tusi kita sudah dilaksanakan dengan baik nggak sih, diseminasi kita sudah tersampaikan belum sih ke stakeholder kita, ke pemangku kepentingan kita. Nah, kita men-challenge diri kita sendiri dengan atau tanpa mungkin komitmen pimpinan yang luar biasa begitu ya, tapi dari hari ke hari karena kita membuktikan, mungkin seperti IPB begitu ya, saya ingat banget IPB tuh rajin banget ikut award, mau AMH yang dilakukan Kominfo atau KIP, Komisi Informasi Pusat, mungkin beberapa PTN juga ya, UI, Unpad begitu, itu sering ikut award itu. Nah, kami berharap tidak melulu PTN-PTN yang gajah ini yang ikut, tetapi kita semua. Jadi sama-sama kita berkembang, meningkatkan kompetensi kita, begitu kira-kira. Next, Pak Agus Mirza sepertinya ya. Nanti yang untuk next, yang perempuan siap-siap. Karena ini udah mau waktu sholat Jumat ya. Saya silahkan, atau pada musafir semua nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ibu Nina masih kenal sama saya. Tidak lupa nih saya. Baik, pertama pertanyaan saya ini sebenarnya ada kaitan dengan pertanyaan yang materi yang disampaikan oleh Pak Firman, tapi kebetulan di sini ada Pak Hidayat, Pak Yayat, maka sekalian saya tanyakan Pak Yayat. Nah, terkait dengan anugerah kehumasan, anugerah kerjasama Pak, tadi saya lihat itu kerjasama perguruan tinggi kan tidak masuk dalam kategori penilaian, karena itu masuk dalam IKU 2. Nah, saya pikir ini juga perlu mendapat perhatian kita, karena kenapa? Kalau kita tidak intenskan masukkan dalam kategori penilaian yang cukup signifikan di sini, maka semangat untuk melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi itu Pak, itu akan kita khawatirkan kurang Pak, karena kerjasama dengan antar perguruan tinggi ini sangat penting bagi kita untuk mendukung MBKM tadi. Nah, entah bagaimana caranya, apakah dia masuk dalam sub kategori dari penilaian di kategori tersebut atau tidak, itu bisa jadi pertimbangan dari teman-teman di panitia ini. Yang kedua, saya ingin menanggapi terkait dengan awardnya pimpinan terhadap kehumasan. Mungkin begini Pak, kami pun merasa bahwa sebenarnya pimpinan itu merasa award dengan humas ketika ada perlunya saja Pak. Ketika ada saja. Nah, mungkin juga karena pimpinan itu merasa bahwa kemajuan perguruan tinggi itu bukan ditentukan dari bagus atau tidaknya kehumasan. Misalnya dalam penentuan akreditasi perguruan tinggi misalnya kan, atau dalam pemilikan perguruan tinggi. Karena dia tidak merasa itu penting bagi perguruan tinggi, maka dianggap itu tidak begitu mendapat perhatian. Nah, saya tidak juga bisa menyalahkan pimpinan dalam hal ini, tetapi kita juga harus menyampaikan kepada pimpinan bahwa kenapa humas itu penting. Kenapa humas itu penting dalam sebagai lehernya perguruan tinggi gitu ya, sebagai lehernya perguruan tinggi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, kami sendiri merasa bahwa keberadaan humas kami itu mendapat perhatian. Tapi ketika kami berbuat yang terbaik untuk humas, maka itu masih dianggap bahwa itu belum memberikan kontribusi yang apa-apa bagi perguruan tinggi itu. Nah, makanya kami lebih cenderung Pak ya mengikuti keterbukaan informasi publik. Nah, itu karena di situ ada keterlibatan pimpinan perguruan tinggi di dalam penentuan penilaian di mana tersebut. Makanya mungkin kita perlu di kehumasan ini melibatkan juga pimpinan perguruan tinggi bahwa kenapa penting humas ini bagi perguruan tinggi. Mungkin itu Pak. Saya melihat itu hanya seperti itu yang terjadi di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama berkaitan dengan kerjasama, kriterianya apakah bisa masuk juga ke sini atau anugerah kerjasama sendiri itu jadi penting juga begitu ya. Kemudian yang kedua komitmen begitu. Silakan Kang Yayat. Ya, terima kasih. Nanti Pak Agus kita ngobrol ya habis ini detail ya, karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Pak Agus. Pada intinya memang benar ya, tadi kita sudah dapat masukan dari Pak Agus dan juga sedikit curhat juga ya tentang posisi humas seperti apa.
Jadi istilahnya sama, saya juga sebelum humas kan saya sebetulnya protokol kan, Bapak Ibu tahu. Jadi kalau misalnya protokol, kalau kerjaannya benar, rasa terima kasih dari pimpinan pun belum tentu ada. Jadi kalau misalnya protokol atau humas bekerja dengan baik, mereka mungkin dalam hati, ya itu tugas kalian, emang kalian harusnya begitu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, baru rame. Kan itu ya. Nah, namun demikian ini mungkin tidak menjadi kita jadi patah semangat. Ya namanya juga kita kerja, kita masih punya pimpinan yang memang seperti itu. Ya inilah dunia, inilah tantangan kita seperti itu. Nah kemudian terkait dengan kerjasama, kalau tadi saya juga kebetulan sudah merumuskan dengan Mas Firman beberapa minggu yang lalu terkait dengan kriteria. Jadi nanti tadi dari kriteria yang sudah disampaikan dengan Mas Firman itu sebetulnya sudah melalui pertimbangan dari beberapa segi. Jadi yang disebut dengan kerjasama itu memang meskipun nanti kita pecah, ada kerjasama yang internasional, terus ada kerjasama dunia usaha dengan dunia industri. Bukan berarti kerjasama dunia usaha dengan dunia industri itu harus dalam negeri, enggak. Kalau misalnya dia ada kerjasama internasionalnya, oke. Terus kerjasama internasional itu kan kembali ke mitra berdasarkan kita kaitkan ke IKU 6. Jadi boleh mitranya kerjasama prodi dengan prodi, kerjasama dengan lembaga. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan setelah ini kita ngobrol ya, Pak Agus ya. Oke, itu saja dari saya. Nah terkait dengan komitmen, ya lagi-lagi saya juga paham tidak semua perguruan tinggi memiliki pimpinan yang berkomitmen. Saya paham ya. Namun demikian juga saya mendorong mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Ya karena seperti ini, PNS, kita ASN, ya memang seperti ini. Kalau misalnya kita selalu dipermudah juga tidak ada tantangan. Nah kalau misalnya saya lihat Mas Firman aja, saya kan benar-benar pernah dapat pimpinan kalau saya ngomong pun nggak didengar. Tapi kan itu kan eranya sudah lewat. Jadi sekarang juga mudah-mudahan kita punya bargain yang lebih bagus dengan cara kita bisa berprestasi. Nah kemudian terkait dengan anugerah-anugerah yang lain, saya yakin nanti pimpinan pun akan paham bahwa anugerah mulai dari MBKM, mulai dari sumber daya, mulai dari kelembagaan itu harus melibatkan humas. Nanti saya akan coba sampaikan ke Prof. Nizam. Mudah-mudahan nanti Prof. Nizam kan punya grup dengan para rektor-rektor tuh. Jadi nanti untuk anugerah Diktiristek, agar kalau ada rapat internal di kampus Bapak Ibu, itu humas harus selalu dilibatkan supaya humas tahu. Jadi jangan misal contoh nih, orang rektor berangkat ke luar kota atau ke luar negeri, yang dibawa bukan humas. Yang dibawa mungkin yang pegang duit orang keuangan. Ya nggak fair juga seperti itu. Padahal dia nggak juga bisa bikin berita. Contoh misalnya. Terima kasih. Oke, nanti khusus untuk kerjasama sebenarnya Mas Firman juga akan membuatkan sosialisasinya dan setiap direktorat akan membuat sosialisasi juga begitu. Jadi mungkin yang tidak di-cover di anugerah humas, anugerah kerjasama akan dilakukan masing-masing, misalnya di Belmawa atau di kelembagaan karena itu berkaitan nanti sama ada matching fund dan yang lainnya. Kemudian Mas Nova sendiri di PD Dikti juga punya anugerah nanti. Jadi masing-masing dari direktorat akan memberikan sosialisasi. Nah diharapkan semua juga ikut, tidak cuma AHD dan AKD. Saya persilakan mungkin 2 penanya terakhir dari ibu-ibu. 1 aja ya, karena sudah mau ini. 1 boleh dari perempuan saja karena sudah mau sholat Jumat. Silakan Mbak Nana. Di luar forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari Universitas Yahkuala Banda Aceh. Izinkan saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Diktiristek yang kita tahu bahwa berkat pengawalan dari Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sudah menikmati tunjangan Pranata Humas yang sempat terjun bebas dari lantai 18 ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saat ini berkat pengawalan dari Kang Eda dan teman-teman, kita sudah bisa menikmati kenaikan tunjangan tersebut. Terkait dengan pertanyaan yang akan saya ajukan adalah dari beberapa kategori yang disajikan, kami USK insya Allah selalu mengikuti setiap kategorinya. Dan di tiap tahunnya kami
banyak sekali membawa pulang penghargaan ya. Tahun lalu kita bawa pulang 5 hadiah, sebelumnya kita bawa pulang 4. Pertanyaannya adalah, kami sempat mendengar ada dualisme, apakah penghargaan ini menunjang ke IKU? Ada yang mengatakan bahwa ini tidak menunjang IKU, sebahagian mengatakan bahwa ini menunjang IKU. Karena apa? Kaitannya adalah ketika itu menunjang IKU, barangkali pimpinan akan lebih respon kepada kami dari tim humasnya sendiri, karena memang ini diperlukan di universitas. Satu lagi terkait dengan kategori lapor. Sementara ini kan kalau kategori yang lainnya, insya Allah kita sudah paham ya apa indikator penilaiannya. Tapi terkait dengan lapor, mohon penjelasan dari Kang Yayat dan teman-teman supaya kami punya trik khusus ya, biar bisa bawa pulang penghargaan lagi. Kira-kira seperti apa bentuk penilaiannya? Apakah jumlah laporan yang diterima dengan terkait penyelesaiannya dalam waktu yang singkat, atau kasusnya tidak banyak? Artinya begini, kalau pemahaman kami, tadi saya sempat diskusi dengan teman-teman bahwa logikanya adalah ketika tidak banyak yang lapor, artinya persoalan tuntas begitu saja gitu. Ada hotline humas yang kita pergunakan di universitas karena memang untuk mengarahkan audien untuk ke sistem lapor ini agak susah, Kang. Mereka kan maunya kan langsung interaktif ya. Sementara kita punya ULT dengan banyak layanan dan juga hotline humas yang mungkin bisa 24 jam di kategori-kategori tertentu, pembayaran SPP dan sebagainya. Kita arahkan mereka untuk melapor, ini mereka agak enggan. Mereka lebih suka dari WA yang bisa langsung direspon. Jadi mungkin mohon penjelasan sebenarnya seperti apa penilaian di sistem lapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yayat untuk menjawab. Ya, jadi ini terima kasih ya. Jadi mungkin sebetulnya kalau kembalinya tunjangan, naiknya tunjangan Pranata Humas yang muda, ini adalah kerja keras kita semua. Jadi kalau bukan karena teman-teman Prahum, ex Kasubag yang nggak bawel, nggak juga gitu kan. Jadi saya yakin ini sebetulnya kerja keras kita semua. Karena juga lama-lama Kementerian Keuangan, Kominfo, dengan Kemenpan RB juga gerah juga gitu kan, karena banyak juga di antara kita yang begitu kritis. Itu yang pertama ya. Jadi makasih kembali Mbak Nana. Jadi kalau untuk Prahum muda ya alhamdulillah naik ya. Kalau untuk yang ya Mbak Beta mana? Ya nggak apa-apa, kita ikhlas saja ya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita juga dukung, mudah-mudahan Pranata Humas yang muda-muda, nama juga kata muda. Kalau saya kan kategorinya beda, saya generasinya saya udah generasi X. Ya, jadi kalau Bapak Ibu generasi setelah saya, Y gitu ya, ya wajarlah harus memiliki dan menunjukkan kinerja yang lebih tangguh ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan lapor, jadi sebetulnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang kami jadikan sebagai instrumen penilaian, sebetulnya kami hanya berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Jadi kami hanya menarik data dari aplikasi Kemenpan RB. Nah, apa yang menjadi penilaian terbaik menurut Kemenpan RB adalah pertama, setiap laporan yang masuk, setiap permintaan atau setiap pengaduan yang masuk itu harus segera direspon. Jangan sampai bintang-bintang dibiarin seperti itu. Dan kemudian ada tenggang waktu harus berapa hari. Jadi mereka punya skor. Jadi misalnya ketika kita satu perguruan tinggi, ketika menuntaskan satu masalah dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, itu dilihat dari cepatnya mereka merespon. Itu sebetulnya. Ya, jadi kami tidak menilai dari hal yang lain karena ini juga bukan kuasa kami, tapi yang jelas kenapa anugerah ini tetap muncul karena kita ingin mendorong juga supaya pimpinan perguruan tinggi dan teman-teman humas yang mengelola lapor itu tetap aware juga. Seperti itu. Makasih Mbak Nana. Ya. Oh, yang IKU. Ya kalau IKU jelas. Jadi IKU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu tahu nggak kenapa pimpinan perguruan tinggi negeri Bapak Ibu aware dengan IKU? Karena terkait dengan berapa banyak rupiah yang diberikan oleh kementerian. Beda dengan humas, ya kan? Tapi saya percaya ternyata
orang humas juga melakukan tusi kerjasama seperti Mbak Beta, seperti itu. Jadi memang benar, saya juga ini sedang dalam upaya ya gimana caranya humas ini juga bisa kita masukkan, kita hubungkan dengan IKU juga. Nah, namun demikian sayang sekali pimpinan Mas Menteri ternyata lebih aware dengan kerjasama. Tapi saya percaya ini kan masih jalan panjang. Bisa saja tahun depan tiba-tiba humas dimasukkan atau misalnya tahun 2024 ya kan kalau kita nggak pindah ke ibu kota baru misalnya. Buat kami yang ada di kementerian seperti itu. Ya jadi kalau misalnya tentang IKU, tentang kerjasama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin saya bisa sampaikan bagi teman-teman perguruan tinggi yang IKU-nya masih 0. Tadi saya salut ada yang nanya juga dari Unsil, kenapa sih IKU-nya 0? Ya karena dokumen kerjasama yang disampaikan tidak sesuai dengan kriteria. Jadi kriteria ada 2. 1, kriteria mitra. Kedua adalah kriteria kegiatan. Kalau salah satunya tidak sesuai, apalagi dua-duanya, coret. Jadi nilainya 0. Seperti itu. Nah jadi dokumen itu bukan berdasarkan pada berapa banyak dokumen yang diajukan, bukan. Tapi tolong pastikan bahwa dokumen kerjasama yang disampaikan adalah sesuai dengan 2 kriteria. Yaitu kriteria kegiatan dan kriteria mitra. Nah jangan melulu misalnya mitra itu harus luar negeri, QS 100 by subjek berat. Enggak. Kerjasama Bapak Ibu, Prodi dengan sekolah swasta itu dinilai sama. Tapi sayang sekali banyak kaprodi yang nggak paham tentang hal ini. Makanya kita mendorong agar juga teman-teman perguruan tinggi untuk pengelola kerjasama paham bisa sampaikan. Ya saya juga percaya kalau kaprodi itu kan ada yang profesor, ada yang doktor. Lebih galak mereka ketimbang misalnya tendik yang ada di tempat Bapak Ibu. Saya paham lah seperti itu. Jadi kita nanti akan coba melakukan sosialisasi ya Mas Firman ya. Ya jadi kalau misalnya kaprodinya galak, dekannya galak, kami bisa lebih galak dari mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sedikit menambahkan untuk lapor memang dari Kemenpan RB begitu ya. Salah duanya adalah memang mungkin 1 bulan kadang cuma 1 atau bahkan kadang nggak ada sama sekali begitu ya. Tapi kita melihat dari 1 tahun terakhir begitu. Misalnya penyelesaian kurang dari 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari itu pasti nggak bakal menang. Kira-kira seperti itu. Atau ada rate juga kalau Bapak Ibu login ada rate kayak Gojek begitu ya. Kita dikasih bintang 5 atau yang lainnya. Nah itu ada kalau diperhatikan. Nah kita bintangnya bagus nggak sih dari pemohon laporan gitu. Nah itu salah satu yang salah duanya yang harus dijaga. Kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir tadi karena Mbak Nana sudah menyampaikan sudah dapat tunjangan gitu ya. Nah kita harapkan baik Pranata Humas maupun yang di Stural bahkan saya yakin banyak yang dosen mendapatkan tugas tambahan di Humas atau staf dari kampus itu sendiri saling kolaborasi begitu sehingga nanti bisa meningkatkan kinerja humasnya dan akhirnya pimpinan juga mendapatkan kepercayaan pimpinan begitu termasuk dengan mengikuti anugerah ini. Jadi harus kolaborasi apalagi udah dapat tunjangan semoga bisa semakin memperkuat sinergitas di kampus atau di LLDK-nya masing-masing. Demikian karena waktu yang memisahkan kita saya pikir sudah cukup. Izin menutupnya dengan pantun. Kembang harum, kembang berduri. Dari langit hujan dikirim. Terima kasih telah datang di Dikti. Tambah ilmu ikat silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.